Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devita De Anggren Situmorang, NPM 19070010. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dimana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul mendengarkan sedikit pidato yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Mina Shanti Lubis, SPD MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berpidato untuk menyampaikan beberapa kata yang saya rangkai menjadi kalimat yang pas sesuai dengan tema yang saya pilih atau sesuai dengan judul yang saya pilih, yaitu berawal dari TikTok. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang sangat praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi dan internet membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Berbagai macam media untuk berkomunikasi hadir untuk memudahkan manusia berinteraksi. Berbagai macam media untuk berkomunikasi memudahkan manusia untuk berinteraksi seiring dengan perkembangan zaman teknologi internet sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal inilah yang melahirkan media sosial. Media sosial merupakan media online, yaitu media yang hanya dengan menggunakan internet, di mana para penggunanya bisa menuangkan ide, mengekspresikan diri, dan dapat melakukan sosialisasi. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Teman-teman sekalian, di sini saya akan bertanya, apakah kalian mengetahui media sosial aplikasi yang sedang booming sekarang ini? Ya, tidak usah ditanya lagi, mungkin kalian sudah tahu. Dan di sini saya ingin bertanya juga, siapakah di sini yang sering menggunakan media tersebut atau aplikasi tersebut? Ya, mungkin tidak hanya satu orang, dua atau tiga. Saya rasa semuanya mungkin sering membuka aplikasi tersebut, termasuk saya. Yap, betul, TikTok. TikTok adalah aplikasi buatan dari negeri tirai bambu, atau juga bisa disebut negara Tiongkok. Aplikasi yang platformnya khusus video, musik, dan foto, spesifik pada perusahaan ByteDance. Ketenaran dari TikTok sendiri telah terbukti dengan bergabung Rich Shiga dalam acara official warm-up party yang diadakan dalam rangka Jakarta Warehouse Project atau DWP di tahun sebelumnya, dengan jumlah penonton yang sangat-sangat luar biasa. Aplikasi ini dengan aplikasi lainnya layaknya Musical.ly. Selain itu, bukti boomingnya aplikasi TikTok dilihat dari reviewnya yang sangat-sangat tinggi di Play Store maupun App Store, yaitu 4,6 rating yang hampir sempurna, memadukan artificial intelligence dan image capture di Google Play atau Play Store. Rata-rata mengomentari aplikasi TikTok ini adalah kaum hawa. Saya sebagai kaum hawa cukup bangga dalam
mengetahui siapa saja yang mengomentari atau bisa juga disebut sebagai netizen di dalam TikTok ini. Dan tidak hanya kaum hawa saja, maksud saya di sini tidak hanya remaja-remaja, bahkan ada juga yang di bawah umur. Dari penjelasan yang saya jelaskan di atas tadi, saya tidak hanya membahas mengenai fitur yang terdapat dalam aplikasi TikTok sendiri, tapi saya akan membahas dampak-dampak yang dihasilkan dari aplikasi TikTok kepada remaja, khususnya dampak teknologi informasi dan komunikasi dari segi positif maupun segi negatifnya. Dari segi positif, aplikasi TikTok memiliki beberapa manfaat untuk remaja. Salah satunya yaitu sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karyanya. Aplikasi untuk mengekspresikan kreativitas khususnya dalam pembuatan video. Aplikasi TikTok sendiri merupakan platform untuk membuat video dengan efek spesial dan unik dengan mudah. TikTok juga menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video, sehingga penggunanya dapat menciptakan video yang lebih menarik. Aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik dan dapat melatih diri remaja atau anak-anak untuk mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat. Tetapi dari beberapa poin positif dari TikTok sendiri, terdapat banyak dampak negatif untuk remaja. Sudah banyak artikel yang membahas tentang dampak negatif dari TikTok. Sampai Kominfo harus memblokir aplikasi TikTok Indonesia. Salah satunya segi negatif dari TikTok sendiri adalah secara tidak langsung TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria. Apabila Anda termasuk seseorang yang aktif di Instagram, pastinya Anda akan menjumpai beberapa netizen dengan berbagai video yang dibuat dengan menggunakan aplikasi TikTok ini. Ada yang biasa saja dan ada yang sangat luar biasa keterlaluannya. Bahkan ada beberapa remaja dan anak-anak bergoyang ria yang tidak wajar, membuat video yang tidak sewajarnya. Bahkan tidak hanya remaja saja, mereka melibatkan anak-anak kecil dalam pembuatan video TikTok demi respon banyak dari netizen. Membuat video yang tidak sewajarnya, bahkan tidak hanya remaja saja, mereka melibatkan anak-anak kecil dalam pembuatan video demi respon dari netizen. Berani bernyanyi lagu dan berakting orang dewasa. Apabila ini dianggap sebagai media hiburan, maka YouTube lebih baik. Tapi hiburan yang berlebihan juga tidaklah benar. Kita mungkin sudah akrab dengan berbagai berita yang viral yang mengeboh alias miris melibatkan aplikasi ini. Sebenarnya kita dapat mengasah kemampuan menjadi video kreator langsung dengan aplikasi-aplikasi yang lebih memadai. Terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak zaman sekarang. Mungkin kita juga sudah sama-sama tahu banyaknya video dengan aksi-aksi yang tidak pantas dilakukan pengguna yang melenceng kepada penistaan agama, seperti membuat video berjoget bersama saat melaksanakan ibadah. Ironisnya, banyak akun yang mengunggah video sejenis tanpa mereka bisa menyadari bahwa video yang mereka buat itu atau video yang mereka tiru itu bukanlah hal yang pantas untuk ditiru, yang dapat membuat kenakalan anak zaman sekarang semakin beragam. Dari penjelasan di atas, kita sudah membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari aplikasi yang sedang fenomena di Indonesia, yaitu TikTok. Meskipun masyarakat berpikir lebih banyak sisi negatifnya dibandingkan positifnya, tetapi kita tidak bisa menyalahkan perkembangan dari teknologi. Kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi
lebih baik dan bijak, serta kita mendengarkan arahan dari orang tua kita, itu sangatlah penting kepada remaja zaman sekarang ini. Demikianlah pesan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saya sekali ini. Semoga kita semua dapat bijak di dalam menggunakan teknologi yang saat ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi.